Hai, perkenalkan nama saya Sinta Bella Watung. Perkenalkan, nama saya Asaria Peter Kakumbohi. Perkenalkan, nama saya Jennifer Gabriela Pali. Hai, perkenalkan nama saya Novelinda Virginia Lobo. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan melaksanakan praktikum yang berjudul evolusi. Tujuannya menentukan distribusi fenotip dalam suatu populasi, menentukan tipe seleksi alam yang terjadi dalam suatu populasi. Keanekaragaman merupakan faktor utama dalam evolusi. Variasi yang terjadi pada setiap populasi suatu organisme. Misalnya, variasi pada struktur, tingkah laku, ukuran dan reaksi biokimia dalam sel. Individu-individu memiliki karakteristik atau sifat yang dapat diturunkan lebih mampu untuk hidup dan berkembang biak di dalam lingkungan mereka, sehingga meninggalkan keturunan-keturunan yang lebih banyak dibandingkan keturunan individu-individu yang tidak mampu beradaptasi dengan baik. Inilah yang disebut dengan seleksi alam, yaitu perbedaan kemampuan hidup dan berkembang biak suatu individu dalam suatu populasi. Seleksi alam dapat mempengaruhi distribusi fenotip dalam suatu populasi. Seleksi alam dapat terjadi pada suatu sifat yang spesifik suatu populasi organisme apabila memenuhi 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, sifat tersebut harus memperhatikan variasi dalam populasi. Yang kedua, variasi sifat tersebut harus dapat diturunkan. Yang ketiga, variasi sifat tersebut harus memiliki konsekuensi, fitness atau ketahanan. Tipe seleksi alam ada 3, yaitu pertama seleksi penstabilan. Seleksi ini bekerja pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang ekstrim. Yang kedua, seleksi pengarah. Seleksi ini menguntungkan fenotip pada suatu ujung kisaran tertentu sehingga menimbulkan pergeseran bertahap dalam distribusi fenotip pada suatu populasi. Yang ketiga, seleksi pembagi. Seleksi ini menguntungkan tipe ekstrim dibanding dengan tipe intermediate. Hal ini dapat menyebabkan pemisahan populasi tersebut menjadi 2 populasi. Baiklah, kita masuk dalam cara kerja, yaitu dengan menghitung panjang atau keliling dari cabai rawit. Dan saat ini kita memakai cabai rawit sebanyak 100 buah. Dan kita masuk dalam percobaan pertama. Ini ya. Panjangnya 8,6. Dan kita percobaan yang selanjutnya. Tujuh koma dua. Percobaan yang selanjutnya 8,2. Percobaan yang berikutnya 7,8. Kita masuk dalam percobaan yang terakhir atau yang ke-100. Sini kita ambil. Panjangnya 7,9.
Baiklah, saya akan tunjukkan tabel dari panjang cabai yang telah kami hitung tadi. Ini bisa dilihat tabelnya. Di sini ada interval panjang cabai, frekuensi, jumlah dan nilai tengah atau medium. Yang pertama 6,0 sampai 6,6, frekuensi dan jumlahnya ada 21 dan nilai tengah atau medium ada 6,3. Yang kedua 6,7 sampai 7,3, frekuensi dan jumlahnya ada 25 dan nilai tengah atau medium ada 7. Yang ketiga 7,4 sampai 8,0, frekuensi dan jumlahnya ada 9 dan nilai tengahnya atau medium 7,7. Yang keempat 8,1 sampai 8,7, frekuensi dan jumlahnya ada 22 dan nilai tengah atau medium ada 8,4. Yang terakhir 8,8 sampai 9,6, frekuensi dan jumlahnya ada 23 dan nilai tengah atau medium 9,2 dan jumlah keseluruhannya adalah 100. Terima kasih. Baiklah, kita masuk kepada hasil pengamatan yang kedua, yaitu tentang kurva pengamatan histogram panjang dari cabai. Nah, di sini sudah terdapat histogramnya dan pada sumbu Y terdapat jumlah atau individu, sedangkan pada sumbu X terdapat keliling atau panjang pada cabai. Dengan kelas pertama dari 6,0 sampai 6,6 terdapat 9 kali, 6,7 sampai 7,3 terdapat 21, 7,4 sampai 8,0 terdapat 22, sedangkan 8,1 sampai 8,7 terdapat 23, dan yang terakhir 8,8 sampai 9,6 terdapat sebanyak 25 kali. Total keseluruhannya yaitu 100 cabai. Seleksi alam tipe apakah yang berpengaruh pada pengamatan kali ini? Jadi menurut kami seleksi alam yang berpengaruh itu adalah seleksi penstabilan. Pengaruh dari seleksi penstabilan ini terhadap evolusi. Jadi seleksi alam penstabilan ini adalah seleksi alam yang mengurangi keanekaragaman genetika dan menstabilkan perilaku-perilaku atau sikap-sikap dari populasi organisme tertentu dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi dengan kata lain, seleksi alam ini, tipe ini, itu sangat berpengaruh pada evolusi. Dan menurut searching kami di Google, seleksi alam tipe ini adalah seleksi alam yang pada umumnya terjadi pada evolusi. Baiklah, itu adalah hasil pemaparan praktikum ke-10 dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini dan tetap selalu menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih, sampai jumpa.